Nah, perempuan Samaria ini kita melihat saat bertemu dengan Yesus, saat berjumpa, dia menyatakan bahwa dia butuh air itu. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita membaca, maka di situ kehidupan ini akan mengalami keubahan demi keubahan. Tuhan melepaskan diriku dari kuasa. Nah, kita melihat sekarang bagaimana kalau kita sudah percaya kepada firman Tuhan, maka disitulah Roh Kudus akan dipenuhkan kepada kehidupan kita. Tadi sudah dibaca ayat 13 sampai 15. Kalau kita nanti meriksa di rumah, Injil Yohanes 3 yang lalu juga sudah diperiksakan, ayat ke-16, di situ dikatakan bahwa siapa yang percaya Allah itu mengasihi seluruh dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya, dia tidak perlu binasa, dia tidak perlu dihukum, tetapi dia akan diselamatkan. Nah, ini betapa pentingnya bagi kita yang bisa percaya, ada kerendahan hati, percaya kepada firman Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan, maka di situ Roh Kudus ada di dalam hati. Percaya kepada firman Tuhan, maka di situ keselamatan terjamin. So, Roh Kudus itu meterai untuk tanda sebagai kita adalah miliknya Allah sampai kita memperoleh semuanya itu. Nah, kita melihat kalau kita nanti di rumah membaca Wahyu pasal ke-21 ayat yang ke-6, ini akan memuaskan sampai kepada kehidupan yang kekal. Wahyu 21, tolong dibaca ayat yang ke-6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini mata air kehidupan, ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Ya. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, ya, orang-orang yang tidak percaya, tidak ada kerendahan hati, maka di situ dia tidak bisa percaya. Dia tidak ada meterai itu, dia tidak ada borak, tidak ada jaminan itu. Orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, tetap hidup di dalam dosa. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, terima kasih. Ini perbedaannya. Kita akan puas, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari saat kita ada kerendahan hati, kita percaya kepada firman Tuhan, ada Roh Kudus. Roh Kudus selalu menolong, mengingatkan akan firman Tuhan, sehingga kehidupan ini diubah hari demi hari. Lebih diperbaharui sampai kita tidak bercacat di hadapannya. Di situ kita akan ketemu sumber air hidup itu. Di mana dia ada, dia menjadi Allah kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak percaya, maka di situ kita hidup tetap kepada perkara-perkara yang sifatnya fisik, seperti perempuan Samaria ini. Minum setiap hari tetapi tidak ada kepuasan. Nah, kita melihat sekarang bagaimana kehidupan kita perempuan ini setelah dia dengan rendah hati tetap tidak mau pergi, tetap tidak mengerti, tetapi dia tetap berdialog. Dia bicara menurut bahasanya dia. Yesus semakin bicara firman Tuhan, semakin mendengarkan firman, maka disitulah timbul percaya. Karena dia ada kerendahan hati untuk tetap tidak beranjak walaupun tidak mengerti. Maka akhirnya saat perempuan ini percaya, dia minta berikan aku air itu. Dia menyatakan bahwa dia butuh air itu yang akan bertahan sampai kepada kehidupan kekal. Artinya kehidupan ini
akan mengalami keubahan demi keubahan. Dari keubahan yang tidak puas, selalu tidak puas dengan perkara-perkara yang hari-hari dia kumulin. Sampai dia akan menerima kepuasan sampai. Nah, perempuan Samaria ini kita melihat saat bertemu dengan Yesus, dia mengalami keubahan. Saat berjumpa, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita membaca firman Tuhan yang adalah pribadi Allah sendiri, maka di situ kita mengalami keubahan. Kita mengalami perubahan demi perubahan yang firman sedang mengubahkan kehidupan kita. Dan ku